Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel All In Solution. Mana channel ini adalah suatu layanan untuk membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugas sekolah, kuliah, hingga kebutuhan lainnya. Dan juga channel ini juga akan berbagi sedikit tutorial, tips, dan trik bermanfaat baik untuk tugas akademik teman-teman maupun non akademik dari teman-teman. Untuk pertama itu perkenalkan, saya adalah lulusan Teknik Elektro dari salah satu universitas di Indonesia, dan sekarang ini saya bekerja di perusahaan industri gas yang ada di Indonesia. Kenapa saya membuat channel ini? Karena dari dulu itu saya suka dengan mengajar. Saya suka memberitahukan teman saya itu bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan, baik itu pekerjaan di suatu masa perkuliahan saya sendiri atau suatu masa sekolah saya sendiri maupun pada saat bekerja. Sehingga saya memiliki ide untuk berbagi pengetahuan atau pengalaman saya di video ini. Langsung saja untuk materi pertama ya, yang saya mulai dengan berkaitan dengan latar belakang saya. Ya, tentunya yang paling dasar itu mengenai rangkaian seri, atau di mata kuliah waktu kuliah saya sendiri itu rangkaian listrik ya. Apa sih rangkaian seri itu? Rangkaian seri ini adalah suatu rangkaian di mana komponen-komponennya itu disusun secara berurutan. Seperti saya sebutkan, suatu rangkaian di mana komponennya itu disusun secara berurutan. Ini yang dinamakan rangkaian seri karena komponennya disusun secara berurutan. Apakah komponennya harus disusun lurus begini? Tidak. Kita dapat menggambar seperti gambar di samping. Kita dapat menggambarnya begini. Ini juga dinamakan rangkaian seri. Karena apa sih yang kriteria di rangkaian seri tersebut? Kriteria di rangkaian seri tersebut itu ia terhubung dengan satu simpul saja. Misalkan di sini kita tambahkan suatu simpul di sini. Ini kita tambahkan lagi rangkaian. Apakah ini masih disebut sebagai rangkaian seri? Tidak ya. Karena di sini sudah bukan kumpulan susunan yang berurutan. Dia ada yang ke sini, juga ada yang ke sini. Jadi ini tidak bisa dinamakan rangkaian seri. Apa sih karakteristik rangkaian seri ini? Misalkan ya, kita gambarkan suatu rangkaian di sini. Kita punya suatu rangkaian seperti gambar di sampingnya. Kita gambar di samping ini, kita tambahkan satu resistor ya. Karakteristik di rangkaian seri sendiri itu arusnya mengalirnya itu sama besar di setiap komponennya. Jadi arus yang mengalir di komponen ini, arus yang mengalir di komponen ini, dan arus yang mengalir komponen ini semuanya sama. Dia sama besar. Apa sih juga kekurangannya? Kekurangan di rangkaian seri ini dapat dijelaskan ya misalkan pada gambar di samping. Itu kita memiliki suatu aki, memiliki terminal positif, terminal negatif. Aki ini kita hubungkan dengan lampu, misalkan ini lampu, kita hubungkan dengan lampu, kemudian kita hubungkan dengan lampu. Ini dia. Lampu ini sama aja dengan ini dengan ini sama aja, dia berupa hambatan. Kemudian seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dimana kekurangan dari rangkaian seri ini apabila di sini terdapat putus,
misalkan ini kan kabel ya, misalkan ini kabel, kemudian di sini putus, atau mengalami masalah, maka seluruh rangkaiannya ini akan berhenti bekerja. Nah, kenapa? Karena misalkan arus itu kan dia mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, arus itu akan mengalir ke sini. Di sini putus nih, ini putus. Nah, jadi arus itu tidak mengalir ke sini, dia berhenti di sini karena terdapat gangguan, misalkan sini kabelnya putus. Nah, ini yang biasa disebut rangkaian terbuka. Nah, ini yang disebut rangkaian terbuka. Nah, di rangkaian seri sendiri itu apa sih yang bisa kita hitung? Ya tentunya ya kita pasti menghitung di matematika maupun fisika itu pasti tidak lepas dari hitung-hitungan. Nah, misalkan situ kita punya satu rangkaian ya, kita gambarkan ulang rangkaiannya. Gambar ulang. Ya. Nah, apa sih yang dapat kita hitung di sini? Kita lengkapi dulu ya. Ini R1, kemudian ini R2, kemudian R3. Ini tegangannya. Nah, apa sih yang dapat kita hitung di sini? Pertama-tama itu kita dapat menghitung tegangan atau tegangan total ya pada rangkaian. Kemudian kita dapat menghitung hambatan total atau R total pada rangkaian. Kemudian kita juga dapat menghitung arus total pada rangkaian di atas. Nah, untuk menghitung tegangan total pada rangkaian seri itu dimana dapat dihitung itu dengan menjumlahkan tegangan di setiap komponennya. Jadi di sini tegangan yang di sini komponen ini, tegangan di komponen ini, tegangan komponen ini kita jumlahkan sehingga kita dapatkan V totalnya. Jadi V total sendiri itu dapat kita rumuskan ya seperti ini. V total itu sama dengan V1 yang berarti tegangan di R1, ini V1 berarti V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, ini kita dapat menghitung V total dengan menggunakan persamaan ini. Kemudian apa lagi yang dapat kita hitung? Kita dapat menghitung R total. R total itu atau resistansi total itu kita dapat menghitungnya dengan menjumlahkan semua resistansi yang ada. Jadi ini kita tinggal jumlahkan saja ya, simpel saja ya. Kita tinggal jumlahkan R1, kita jumlahkan R2, kita jumlahkan R3. Jadi R total itu sendiri, R total itu sama dengan penjumlahan dari R1 ditambah R2 ditambah R3. Simpel sangat kan ya. Makanya saya ambil elektro itu karena dia sangat simpel ya. Kita tinggal jumlahkan aja. Terus kita juga dapat menghitung arusnya. Ya, arus total. Kita dapat menghitung arus total atau I total. Mana I total itu kita dapat menggunakan hukum Ohm ya. Nah, nanti yang akan saya buatkan video sendirinya mengenai hukum tersebut. Mana hukum Ohm itu sendiri itu dia memiliki rumus I sama dengan V per R. Tentunya apabila sini I total, maka di sini V total tentunya V total dan R total. Nah, ini yang dinamakan hukum Ohm. Nanti saya buatkan video tersendirinya tentang ini.
Ya, selanjutnya itu kita ke contoh soal saja ya, karena akan lebih paham itu di contoh soal. Kita langsung masuk di contoh soalnya. Nah, di sini kita punya suatu rangkaian. Saya gambarkan dulu ya rangkaiannya. Kita punya R1, kita punya R2, dan kita punya R3. Ini kemudian kita hubungkan dengan sumber tegangan. Oke. Ini dia R1. Ini R2, ini R3. Nah, kemudian kita lihat di sini R1 itu dia bernilai 2 ohm. Jadi hambatannya itu sebesar 2 ohm. Kemudian R2 itu dia bernilai 3. Dan R3 dia bernilai 5. Nah, apa sih yang dapat kita hitung di sini? Kita dapat menghitung R-nya terlebih dahulu. R total. Kemudian apabila kita juga dapat menghitung V totalnya. Nah, ini apabila I-nya diketahui ya. Kemudian kita juga dapat menghitung I sendiri. Ini apabila V-nya diketahui. Maksudnya bagaimana diketahui? Ya, nanti saya jelaskan ya. Pertama-tama itu kita hitung R totalnya terlebih dahulu. R total. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, R total itu kita tinggal jumlah-jumlahkan aja. Jadi sangat simpel ya sebenarnya mata kuliah elektro itu. Kita tinggal jumlahkan aja R1 tambah R2 ditambah R3. R3 ya. Nah, tinggal jumlahkan aja 2 ditambah 3 ditambah 5 10. Nah, kita dapatkan R totalnya sama dengan 10 ohm. Sangat simpel ya. Sangat simpel sekali matematikanya. Nah, kita juga dapat menghitung V total. Ini dia V total. Gimana menghitung V total dari rangkaian tersebut? Nah, V total itu dapat kita hitung apabila I totalnya diketahui. Misalkan kita gambarkan ulang rangkaiannya ya. Sini ada suatu komponen ini kita hubungkan dengan sumber tegangan. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, arus pada rangkaian seri itu semuanya sama. Berarti arus yang mengalir ke sini, arus yang mengalir ke sini, arus yang mengalir ke sini itu sama. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Pertama itu kan di sini kita punya R ya, R. Kita punya nilai R di sini. Misalkan di sini arus mengalir di sini sebesar 30 ampere. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Maka kita dapat menghitungnya begini. F sama dengan jumlah dari tegangan di sini kita jumlahkan dengan tegangan di sini, kita juga jumlahkan dengan tegangan di sini. Kan di sini V1, ini V2, ini V3. Nah, kita tinggal jumlahkan aja. V1 ditambah V2 ditambah V3. Ya, simpel ya, kita tinggal jumlahkan aja. Nah, V1. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu kita menggunakan hukum Ohm lagi. Nanti saya buatkan video yang tentang hukum Ohm tersebut. Seperti yang saya buat sebelumnya kan I sama dengan V per R ya. Nah, kita dapat mengubah ini rumus ini menjadi V sama dengan I kali R. Nah, kita tinggal masukkan aja ini V1. Berarti I1 dikali R1. Ya, kita hapus I1 nya aja karena kan kita sesuai konsep
sesuai konsep dari rangkaian seri ini, arus yang mengalir di setiap rangkaiannya itu sama, setiap komponennya sama. Jadi yang bedanya itu cuman R-nya aja. Jadi I dikali R1 tambah I dikali R2 ditambah I dikali R3. Nah, sama dengan I atau arus di sini itu berapa ya tadi? 30 ampere. Berarti 30 ampere 30 dikali R1 berapa? R1 tadi 2 ya. R1 dikali 2 baru ditambah dengan 30 dikali 3 ditambah dengan 30 dikali 5 ya, atau kita dapat menyederhanakannya seperti ini ya, supaya dia lebih simple. 30 dikali 2 ditambah 3 ditambah 5, 30 dikali 10 300. Nah, kemudian setelah itu bagaimana lagi? Kita dapat menghitung kita dapat menghitung I di sini. I sama dengan apabila tegangannya kita ketahui. Misalkan kita mempunyai di sini ya satu rangkaian. Nah, di sini arus yang mengalir di sini itu kita tidak ketahui, tapi kita ketahui tegangannya berapa. Misalkan tegangannya di sini 30. Kita tahu R1, R2, R3. Kita tinggal menggunakan hukum Ohm lagi. I sama dengan P per R. Ya, silakan jawab sendiri ya untuk ini. Apabila ingin bertanya, silakan DM saja atau di kolom komentar bisa. Silakan jawab untuk persoalan ini. Apabila tegangannya 30, kemudian diketahui R1 nya 2, R2 nya itu 3, R3 nya itu 5. Silakan hitung I nya. Oke. Ya, mungkin hanya itu ya yang dapat saya berikan untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, kritik maupun saran, silakan DM atau di kolom komentar. Ya, sedikit tambahan ya. Di setiap videonya itu akan saya berikan suatu kata-kata atau tips atau trik atau pengalaman di hidup saya yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Misalkan saja seperti pada video kali ini, mana video kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian seri. Nah, rangkaian seri ini ingat seperti pada rangkaian seri, hidup kita itu adalah suatu perjalanan yang saling terhubung, mana setiap langkah kecil yang kita ambil itu akan membawa kita lebih dekat ke tujuan. Jangan takut untuk mencoba, terus coba saja, jangan takut. Terus belajar, membelajar, dan terus menyala seperti lampu pada rangkaian ini. Menyala lampuku. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.